Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang kali ini terambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai pasal 11 ayat 6. Judul perikop itu adalah pendapat Paulus tentang dirinya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami telah melewati batas daerah, kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita lihat ini, Paulus kemudian dia berusaha untuk berargumentasi dengan jemaat yang ada di Korintus tentang kredibilitas yang dia miliki. Saudara, pernahkah saudara mengalami pengalaman seperti ini? Pengalaman di mana saudara ditantang untuk menceritakan kemampuan-kemampuan saudara dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Saudara, menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau tantangan-tantangan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Karena di satu sisi, jika saudara tidak menjelaskan kemampuan-kemampuan saudara, maka saudara akan dianggap tidak kompeten. Tapi di sisi lain, ketika saudara menjelaskan kemampuan-kemampuan saudara, maka saudara akan dianggap sebagai orang yang sombong. Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama. Dia berhadapan dengan orang-orang atau pengajar-pengajar palsu yang pada saat itu mengajar jemaat Korintus. Dan pengajar mereka, lupanya kalau kita lihat di situ, mereka telah mengajarkan pengajaran-pengajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dikatakan di sana bahwa mereka telah mengajarkan Yesus yang lain daripada yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Dan sepertinya mereka adalah orang-orang yang fasih lidah. Karena itu pada ayat yang terakhir, Rasul Paulus berkata, "Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidak demikian dalam hal pengetahuan." Rasul Paulus mengakui bahwa dia juga dibandingkan mereka, mungkin mereka lebih hebat dalam hal berkata-kata atau berbicara di depan umum, atau pada saat itu disebut dengan istilah retorika. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa dalam hal pengetahuan, dia tidak kalah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menghadapi hal seperti ini, Rasul Paulus mulai melakukan apa yang berbeda seperti yang dilakukan oleh mereka.
para rasul-rasul palsu itu, mereka mulai mengajarkan bahwa mereka lebih hebat dari Rasul Paulus. Mereka menceritakan tentang kehebatan-kehebatan mereka dan sebagainya. Rasul Paulus berbeda. Memang Rasul Paulus menjelaskan tentang kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Nah, seperti dikatakan di sana bahwa dia telah memberitakan Injil ke daerah-daerah yang jauh. Dia juga punya pengetahuan yang tidak ada tidak bisa dibandingkan juga dengan orang pengajar-pengajar palsu itu dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik daripada Rasul Paulus. Dikatakan di sana, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Artinya Rasul Paulus ingin berkata bahwa semua yang dia lakukan, semua yang bisa dia kerjakan itu hanya karena Tuhan. Tuhanlah kuasa yang telah menggerakkan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Karena itu tidak patut bagi dia untuk bermegah atas apa yang telah dia lakukan. Karena toh yang dilakukan itu bukanlah murni hasil dari perbuatan dia saja, tapi karena anugerah daripada Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus yang telah memampukan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Saudara, kita mungkin mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Seringkali kita mungkin ditantang untuk membuktikan diri kita sendiri. Atau ketika kita melihat keberhasilan-keberhasilan kita, kita kemudian terjebak untuk melihat bahwa keberhasilan-keberhasilan kita dicapai karena kita hebat. Atau mungkin kita berpikir bahwa kita lebih pandai daripada yang lain. Atau kita lebih tekun daripada yang lain. Atau kita lebih rajin daripada yang lain, dan seterusnya. Namun kita lupa, ada begitu banyak orang yang lebih hebat daripada kita. Ada begitu banyak orang lebih pandai daripada kita. Ada banyak orang lebih tekun daripada kita. Ada begitu banyak orang lebih rajin daripada kita. Tapi kenapa Tuhan membuat kita menjadi berhasil? Itu hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu tidak patut bagi kita untuk memandang orang lain lebih rendah daripada kita, atau memandang bahwa semua keberhasilan kita itu murni karena perbuatan kita saja. Karena itu kita selalu berkata, bagi orang Kristen kita selalu berkata, puji Tuhan. Artinya kalau kita berhasil, itu adalah kerjaan Tuhan. Dan kita harus memuji Tuhan atas keberhasilan kita. Ingat saudara, semua keberhasilan kita berasal daripada Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah keberhasilan saudara yang paling saudara banggakan? Apakah saudara melihat bahwa keberhasilan itu adalah karya Tuhan atau sepenuhnya usaha saudara? Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada saudara untuk selalu rendah hati dan mampu melihat anugerah Tuhan dalam setiap keberhasilan saudara. Saudara, marilah kita hidup bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami istirahat pada malam hari, dan pagi ini kami boleh bangun. Kami boleh memiliki energi yang baru untuk menjalani hari ini Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau selalu menopang kami. Dan karena itu kami harus selalu menjaga kehidupan kami untuk tetap rendah hati, tetap bergantung kepada anugerah-Mu Tuhan. Dan supaya kami bisa melihat bahwa Engkau bekerja di dalam dunia ini melalui kehidupan kami yang sederhana ini Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyadari hal itu, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kehidupan kami dari pagi, siang, sampai malam nanti kami kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.